Kalau sungai di hulu sudah tercemar, air yang mengalir ke hilir pasti ikut kotor. Begitu juga dengan politik kita. DPR adalah wajah demokrasi, tapi kualitasnya sangat ditentukan oleh proses di hulu. Bagaimana wakil rakyat direkrut dan dipilih. Sayangnya, hulu ini sering keruh, penuh politik uang, nepotisme, dan kepentingan sempit. Pertanyaannya sederhana tapi penting. Kalau proses memilih wakil rakyat sejak awal saja sudah kotor, bagaimana kita bisa berharap lahir DPR yang bersih, berintegritas, dan benar-benar berpihak pada rakyat? Reformasi DPR itu nggak bisa setengah-setengah. Harus sistemik, fundamental, dari hulu ke hilir. Dan itu kita bakal bahas di beberapa series ke depan. Tapi di episode pertama ini, gue mau ngajak kita semua ke satu hal yang jadi pintu masuk semua masalah. Rekrutmen anggota DPR. Kalau hulu demokrasinya aja udah kotor, jangan heran hilirnya penuh dengan masalah. Korupsi, nepotisme, dan legislasi yang nggak berpihak sama rakyat. Gagasan ini datang dari gue yang cuman warga sipil biasa. Gue sadar sepenuhnya nggak punya pengalaman politik, nggak punya juga pengetahuan dan kompetensi yang mumpuni dan layak. Tapi gue punya satu hal, cinta dan harapan buat Indonesia ini jadi negara yang besar, kuat, dengan rakyatnya yang sejahtera, damai, dan bahagia. Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas gimana seharusnya sistem rekrutmen DPR ini dibersihkan supaya nanti yang masuk benar-benar orang yang berkompeten, berintegritas, dan punya niat tulus buat mewakili rakyat. Ingat, ini baru langkah awal. Masih banyak rekomendasi reformasi lain yang akan gue bahas secara menyeluruh di beberapa series berikutnya. Jadi gue mau ajak lo nonton sampai habis karena di akhir video nanti kita bakal mendapatkan gambaran yang jelas kenapa rekrutmen ini adalah kunci dan gimana cara membereskannya. Sistem proporsional terbuka di Indonesia awalnya dimaksudkan untuk bikin demokrasi lebih transparan. Rakyat bisa langsung pilih siapa wakilnya. Tapi, apakah benar ini membuat kualitas wakil rakyat kita lebih baik atau justru membuka jalan pintas buat politik uang dan popularitas semata? Sejak tahun 2024, kita pakai sistem proporsional terbuka. Idenya pasti bagus, rakyat bisa langsung nyoblos nama calegnya. Tapi efek sampingnya juga ada. Caleg dalam satu partai bisa jadi saling sikut. Yang menang biasanya bukan yang paling kompeten, tapi yang punya modal finansial paling besar atau yang paling populer di media. Akhirnya, politik uang marak, bahkan jadi aturan main tak tertulis. Pertanyaan besarnya, kalau rekrutmen di hulu aja udah kotor, gimana mau dapat DPR yang bersih di hilir? Gagasannya, evaluasi sistem proporsional terbuka ini menjadi Mixed Member Proporsional atau MMP. Salah satu opsi yang bisa kita pertimbangkan adalah Mixed Member Proporsional atau MMP. Negara kayak Jerman atau Selandia Baru bahkan sudah lama pakai sistem ini. Coba bayangin gini, di sistem sekarang dalam satu dapil kita bisa punya banyak puluhan caleg dari berbagai partai. Akhirnya mereka saling sikut, bahkan antar teman satu partai pun bisa jadi lawan. Hasilnya, yang punya uang lebih tebal biasanya yang lebih gampang menang, sementara kader yang benar-benar berkompeten seringkali tenggelam. Nah, sistem Mixed Member Proporsional atau MMP ini bisa bikin kompetisi lebih sehat. Mekanismenya sederhana, pemilih dikasih 2 kertas surat suara. Pertama untuk milih partai, kedua untuk milih calon langsung di dapilnya. Misalnya kita ambil ilustrasi gampang deh, misalnya di daerah Pasar Minggu. Ada 2 partai nih, partai A sama partai B. Partai A nyalonin caleg A. Partai B nyalonin caleg B. Kertas pertama buat milih partai politik. Misalkan aja nih, mayoritas warga Pasar Minggu milih partai A. Nah, suara ini nantinya dihitung di tingkat nasional atau daerah dan menentukan berapa kursi yang nanti didapat sama si partai A ini di tingkat parlemen. Jadi, suara semua orang itu tetap punya bobot, gak ada yang terbuang. Lalu, kertas kedua buat milih calon langsung di dapil. Misalkan aja nih, mayoritas warga Pasar Minggu lebih percaya sama si caleg B dari partai B tadi. Karena mungkin rekam jejaknya lebih bagus, maka otomatis caleg B yang akan duduk mewakili Pasar Minggu di DPR. Jadi, hasil akhirnya tetap seimbang. Partai A tetap dapat kursi yang lebih banyak di parlemen karena suaranya yang unggul secara keseluruhan. Tapi, warga Pasar Minggu tetap punya wakil langsung, yaitu si caleg B dari partai B tadi yang mereka pilih sendiri. Kursi nasional tetap dihitung proporsional dari suara partai, tapi rakyat Pasar Minggu juga tetap punya wakil langsung yang dekat dengan mereka. Keuntungannya jelas dalam hal ini.
partai tetap dapat representasi proporsional, rakyat punya hubungan langsung dengan wakilnya, dan politik uang antar caleg bisa lebih ditekan. Karena yang bersaing bukan lagi puluhan orang dalam satu dapil, tapi antar partai di level kecil. Di Selandia Baru, sistem ini berhasil menjaga keseimbangan. Partai kecil tetap dapat kursi proporsional, tapi parlemen gak jadi super terfragmentasi. Dan di Jerman, sistem MMP ini juga bikin politik lebih stabil karena ada kombinasi antara representasi partai dan keterwakilan daerah. Kalau Indonesia bisa adaptasi model ini, bayangin aja dampaknya. Gak ada lagi tuh baliho satu dapil yang penuh muka-muka caleg dari partai yang sama. Gak ada lagi tuh perang modal antar teman separtai. Yang ada adalah persaingan sehat antar partai dengan calon yang jelas rekam jejaknya. Intinya, sistem proporsional terbuka ini memang memberikan ruang transparansi, tapi di saat yang sama juga membuka celah besar buat politik uang. Kalau kita mau DPR yang benar-benar kredibel, perlu ada keberanian untuk mengevaluasi apakah model yang kita pakai sekarang ini tuh masih relevan, atau udah waktunya kita beralih ke sistem yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih mendorong kualitas. Karena demokrasi sejatinya bukan soal kita bisa milih doang, tapi juga bagaimana soal kita bisa dapat wakil rakyat yang layak dipercaya. Partai politik seharusnya jadi pintu utama demokrasi, tempat kader terbaik bangsa ditempa, diuji, lalu diberi ruang untuk maju. Tapi faktanya, banyak partai di Indonesia lebih mirip perusahaan keluarga ketimbang institusi demokratis. Kursi caleg sering jadi hak istimewa bagi kroni atau kerabat elit partai. Pertanyaannya, gimana caranya kita ubah partai politik dari ruang eksklusif keluarga? Jadi, rumah demokrasi yang terbuka buat semua? Percuma kalau sistem kita udah diperbaiki, sementara partainya masih kayak perusahaan keluarga, tertutup, elitis, dan ditentukan segelintir orang. Disinilah pentingnya demokratisasi internal partai. Di Amerika misalnya, ada primary election di internal partai. Jadi kader bisa bersaing terbuka, bukan cuma ditunjuk doang sama ketua umumnya. Indonesia sebenarnya bisa belajar dari model ini, tapi tentu perlu ada penyesuaian. Nah, usulan strategisnya ada beberapa poin penting. Pertama, kader yang mau maju jadi caleg harus punya pengalaman nyata dulu di dalam internal partai. Misalnya, minimal 3-5 tahun aktif sebagai pengurus atau anggota struktural. Jadi mereka punya waktu untuk berproses, bertumbuh, dan belajar nilai-nilai dan ideologi partai. Bukan tiba-tiba artis, influencer, atau orang populer yang dadakan masuk partai jelang pemilu lalu langsung dicalonkan. Dengan begitu, caleg yang maju benar-benar punya rekam jejak yang jelas, bukan cuma bermodal nama besar dan populis. Kedua, proses pemilihan caleg, apalagi yang nomor urut atas, harus lewat mekanisme yang lebih terbuka. Misalnya, lewat konvensi publik atau open tender. Jadi para kandidat bisa mempresentasikan ide, konsep, dan gagasannya di depan publik. Track record mereka bisa diuji, transparan, dan bisa diakses oleh masyarakat luas. Artinya, penentuan calon nggak boleh lagi sekedar hanya titah ketua umum atau transaksi uang, tapi lewat kompetisi yang sehat yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan cara ini, partai bisa mencerminkan prinsip open, transparan, dan profesional. Kita sering lihat caleg yang maju bukan karena kompetensi, tapi karena popularitas. Ada yang artis, influencer, atau figur publik yang baru masuk partai menjelang pemilu, langsung dapat tiket jadi calon. Padahal, wakil rakyat itu bukan sekadar butuh popularitas, tapi kapasitas. Kalau kerja biasa saja, perlu syarat pendidikan dan pengalaman. Apalagi jadi wakil rakyat yang menentukan arah bangsa. Pertanyaannya, kapan kita berani menegakkan standar kompetensi yang benar-benar layak untuk mereka yang duduk di kursi parlemen? Jujur aja emang, kita sering denger kan anggota DPR yang ketahuan korupsi, skandal, atau bahkan nggak ngerti tugas dasar sebagai wakil rakyat. Pertanyaannya sederhana, kok bisa mereka lolos dari awal? Jawabannya ada di syarat yang terlalu longgar. Mau jadi caleg DPR atau DPRD kadang kayak gampang banget, asal punya modal, akses, dan tiket partai. Padahal ini kan jabatan publik yang vital, lebih dari sekedar ngelamar kerja biasa. Pertama, harus ada larangan mantan napi korupsi. Mantan napi korupsi harus dilarang total untuk ikut politik. Bukan cuma jadi caleg, tapi bahkan masuk ke pengurusan partai. Kalau kita benar-benar mau serius mau beresin dari hulu, aturan ini tuh wajib. Bukan malah longgar kayak yang pernah terjadi ketika larangan KPU dibatalkan. Banyak negara yang udah lebih tegas kok. Misalnya di Brazil, ada kok aturan clean record law.
Siapapun yang pernah terjerat kasus korupsi, otomatis nggak bisa maju di jabatan publik. Indonesia seharusnya bisa punya nih komitmen yang sama. Kedua, bootcamp etika politik dan anti korupsi. Semua caleg nih yang mau ikut pemilu, wajib ikut pelatihan etika politik dan anti korupsi sebelum mereka maju. Bayangin nih, kalau ada bootcamp integritas misalnya bareng KPK, minimal 1 tahun aja sebelum mereka datang ke KPU atau datang ke KPUD buat daftar. Jadi sejak awal mereka nih udah harus paham jabatan wakil rakyat itu soal tanggung jawab dan amanah, bukan privilege. Model pelatihan kayak gini tuh mirip dengan yang ada di Korea Selatan, di mana calon pejabat publiknya diwajibkan ikut public ethics camp sebelum mereka dilantik. Ketiga, ujian kompetensi dan pendidikan wajib. Semua caleg wajib ikut program pendidikan yang serius, manajemen, administrasi publik, good governance, komunikasi publik, dan hal-hal penting dan strategis lainnya. Lalu harus ada ujiannya yang diselenggarakan di universitas negeri yang ditunjuk, diawasi oleh akademisi dan lembaga independen, dan nilainya nanti akan menentukan mereka-mereka ini layak atau enggak nih untuk mendaftar di pemilu. Ibaratnya kayak matrikulasi aja kalau di kampus. Nggak peduli lo latar belakangnya apa. Mau artis, pengusaha, influencer, akademisi, semua harus diuji dulu. Karena kita aja kalau mau kerja sekarang harus dituntut minimal S1 bahkan S2. Masa wakil rakyat yang bertanggung jawab yang lebih vital bisa lolos tanpa standar kompetensi yang jelas? Intinya gini, kita nggak bisa lagi nganggap pencalonan legislatif ini sebagai formalitas doang atau ajang populer-populeran. Harus ada standar yang ketat. Larangan bagi koruptor, pelatihan integritas, sampai uji kompetensi yang serius. Karena ini soal memilih wakil rakyat, bukan sekedar tanggung jawab biasa. Kalau standar ini dijalankan, setidak-tidaknya kita bisa berharap yang duduk di DPR nanti benar-benar orang yang layak, berkompeten, profesional, mumpuni, dan punya integritas. Demokrasi memang mahal, tapi di Indonesia, ongkos politik seringkali bukan sekadar mahal, melainkan jadi pintu masuk korupsi. Banyak caleg yang berpikir, keluar uang dulu sekarang, nanti balik modal setelah duduk di kursi DPR. Logika ini yang bikin politik uang terus hidup, dan publik akhirnya menanggung dampaknya. Pertanyaannya, apakah demokrasi harus selalu semahal ini? Atau justru kita bisa membangun sistem yang lebih transparan, lebih adil, dan lebih akuntabel, tanpa harus menjual integritas di meja kampanye? Salah satu sumber terbesar masalah politik kita itu ada di biaya kampanye yang super mahal. Karena modal gede yang jadi kebutuhan utama, akhirnya politik uang pun merajalela. Caleg sering mikir, yang penting gue keluar duit sekarang, nanti balik modal pas udah duduk di kursi DPR atau DPRD. Akibatnya, integritas jadi gampang dikorbankan. Kalau begini terus, yang lolos ke parlemen bukan mereka lagi yang punya ide dan integritas, tapi mereka yang punya isi kantong lebih tebal. Pertama, spending limit dan digitalisasi transaksi. Di Inggris, ada spending limit yang ketat buat transaksi selama kampanye. Semua calon dan partai punya batas pengeluaran yang jelas dan nggak boleh dilewati. Indonesia seharusnya bisa adopsi model kayak gini, bahkan yang mungkin lebih maju lagi. Semua transaksi kampanye wajib secara digital, tanpa uang kartal. Dengan begitu nanti PPATK bisa monitor setiap pergerakan dana secara real time dan peluang politik uang pun jadi lebih kecil. Kedua, ruang khusus kampanye. Kita harus bikin aturan ruang khusus buat kampanye. Jadi caleg dan partai hanya boleh berkampanye di ruang-ruang yang udah disediakan sama negara, baik itu secara on ground maupun secara digital. Misalnya nih di Meksiko, ada alokasi waktu siaran di TV dan radio yang dibagi rata untuk semua partai dan itu dibiayain sama negara. Ini bikin kampanye jauh lebih fair. Nggak ada lagi tuh yang bisa pasang baliho seenaknya, apalagi spam konten di jalan atau di media sosial. Di Indonesia, kalau semua ruang kampanye disediakan dan dibiayai negara, semua caleg punya kesempatan yang sama dan adil. Nggak ada lagi tuh perang banyak-banyakan baliho, nggak ada lagi tuh sampah-sampah visual pencitraan. Ketiga, subsidi negara dan audit independen. Dana subsidi negara buat partai dan kampanye bisa nih ditambah, asal, sekali lagi asal transparan dan akuntabel. Caranya, partai wajib menyerahkan laporan keuangan yang diaudit oleh lembaga independen, miriplah kayak perusahaan TBK. Dan laporan itu harus bisa diakses publik sebelum partai itu ikut pemilu. Contohnya nih di Jerman, partai politik itu rutin diaudit dan kalau ketahuan main-main dengan dana publik, mereka bisa didiskualifikasi bahkan dibubarkan. Di Indonesia, kalau laporan audit partai itu nggak WTP, partai itu seharusnya nggak boleh daftar dan ikut pemilu. Simple, tapi tegas. Karena ini bukan sekedar organisasi, tapi pabrik calon pemimpin bangsa. Kalau perusahaan aja wajib transparan, masa partai politik enggak? Jadi prinsipnya jelas,
Partai politik ini harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dana kampanye ini harus fair, ruang kampanye harus equal, dan laporan keuangan harus terbuka ke publik. Kalau kampanye bisa dibuat transparan kayak gini, DPR yang lahir pun akan jauh lebih kredibel. Dan kita sebagai rakyat, gak lagi harus milih wakil yang sebenarnya cuma pengen balik modal doang, tapi yang benar-benar siap mengabdi dan melayani untuk kepentingan masyarakat. Setiap warga negara berhak mencalonkan diri dan itu dijamin oleh konstitusi kita. Tapi ketika kursi politik diwariskan dari ayah ke anak, dari kakak ke adik, dari istri ke suami, apa ini masih tentang hak politik atau sudah berubah jadi warisan kekuasaan yang membatasi ruang orang lain untuk ikut berkompetisi? Demokrasi seharusnya membuka jalan bagi semua yang berkompeten. Tapi kalau dinasti politik dibiarkan, apa kita benar-benar masih bicara soal demokrasi? Kita semua tahu kok, setiap warga negara berhak mencalonkan diri dalam pemilu. Itu hak konstitusional, gak bisa diganggu-gugat. Tapi masalahnya, hak ini tuh sering dipakai sebagai tameng buat melegitimasi dinasti politik. Akhirnya, kursi DPR dan DPRD pun jadi kayak warisan keluarga. Ayah, ibu, anak, kakak, adik, semua bisa masuk di institusi yang sama. Kalau dibiarkan, publik kan jadi skeptis. Apakah DPR ini tempat wakil rakyat atau cuman ajang bagi keluarga tertentu untuk memperluas kekuasaan? Pertama, larangan vertikal dan horizontal dalam institusi yang sama. Perlu ada aturan tegas. Hubungan keluarga, baik secara vertikal, ayah dan anak, maupun horizontal, adik dan kakak, tidak boleh duduk di institusi legislatif yang sama dalam periode yang sama. Di beberapa negara Eropa, juga ada kok conflict of interest rules yang mencegah keluarga inti menguasai posisi strategis di institusi publik. Indonesia bisa mengadaptasi semangat itu sebagai langkah preventif. Kedua, ruang jeda. Kasih ruang jeda antar generasi. Misalnya, kalau ayah udah menjabat di DPR 1 periode, anak atau istri yang mau maju harus nunggu minimal 1 periode dulu. Dengan begitu, dinasti politik bisa dikontrol tanpa menghapus hak konstitusional. Praktek jeda ini tuh mirip kayak di Filipina, di mana ada wacana regulasi anti dinasti yang mengatur agar keluarga tidak bisa maju barengan dalam periode yang sama. Walaupun emang belum sempurna, ide ini penting untuk jadi inspirasi di Indonesia. Ketiga, edukasi publik. Edukasi publik ini harus diperkuat karena pada akhirnya yang menentukan kan tetap pemilih. Kalau masyarakat kita makin kritis, mereka nggak gampang milih caleg hanya karena anaknya si A atau istrinya si B. Edukasi pemilih ini bisa bikin partai malu kalau terlalu nepotis, karena tahu publik itu nggak akan simpati. Di Korea Selatan misalnya, ada kampanye publik masif yang mendorong pemilih lebih rasional dan tidak terpaku sama faktor keluarga. Indonesia juga bisa nih lakukan hal serupa. Jadi jelas, hak mencalonkan diri itu memang dijamin konstitusi, tapi jangan sampai kalimat ini dipakai untuk memuaskan syahwat kekuasaan. Kalau niatnya benar-benar mau melayani rakyat, banyak kok ruang lain untuk berkontribusi di luar kursi legislatif. Politik itu seharusnya bukan soal mewariskan jabatan, tapi soal amanah yang diperoleh lewat kompetensi, integritas, dan rekam jejak. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita biarkan DPR jadi panggung untuk warga tertentu? Atau sudah waktunya kita dorong aturan yang bikin DPR benar-benar jadi ruang rakyat, bukan ruang keluarga? Mau sampai kapan kita memilih wakil rakyat dengan cara lama? Coblos kertas, hitung manual, dan menunggu berhari-hari untuk tahu hasilnya. Padahal, pilih pemenang Indonesian Idol aja bisa lewat e-vote. Kenapa untuk sesuatu yang jauh lebih penting, masa depan demokrasi kita, justru masih pakai metode yang ketinggalan zaman? Pertanyaannya, sudah siapkah kita melangkah ke sistem pemilihan berbasis teknologi yang lebih transparan, lebih cepat, dan lebih akuntabel? Proses pemilu kita saat ini tuh boros, rawan manipulasi, dan seringkali makan waktu yang lama. Dari logistik surat suara, potensi kecurangan di lapangan, sampai biaya saksi yang membebani partai. Padahal, teknologi kan udah memungkinkan kita melakukan semuanya dengan lebih efisien dan efektif. Salah satu gagasannya adalah pemilihan berbasis elektronik atau e-vote lewat aplikasi smartphone. Mekanismenya bisa dibuat dengan sistem verifikasi yang ketat, misalnya log by email, log by verifikasi KTP dengan OCR, log by pengenalan wajah atau biometrik, bahkan log by IP address untuk cegah double voting. Dengan sistem ini, tiap orang hanya bisa memilih sekali dan datanya tercatat secara digital, aman dan transparan.
Bayangin aja gini, kamu buka nih aplikasi e-vote yang resmi, masuk pakai KTP elektronik, verifikasi wajah, dan langsung muncul profil semua caleg. Di aplikasi itu, kamu bisa klik profil caleg A, caleg B, dan seterusnya. Kamu bisa lihat CV mereka, rekam jejak pendidikannya, kontribusinya ke masyarakat, bahkan nilai hasil bootcamp anti korupsi dan ujian kompetensi mereka. Jadi sebelum milih, kamu benar-benar tahu siapa yang akan kamu pilih, gak lagi asal-asalan pilih doang. Beberapa negara udah kok mulai coba sistem e-vote ini. Estonia misalnya, sejak tahun 2005 udah pakai e-voting ini. Dan sekarang hampir separuh pemilihnya milih lewat internet dengan aman. India juga udah lama pakai electronic voting machine untuk mencegah manipulasi surat suara. Artinya ini bukan hal mustahil, tinggal komitmen politiknya aja ada atau enggak. Apa manfaatnya buat kita? Pertama, pemilih benar-benar tahu profil kandidat sebelum mereka memilih. Kedua, praktik politik uang dan serangan fajar bisa ditekan. Ketiga, biaya saksi partai berkurang drastis pastinya. 4, tabulasi hasilnya bisa lebih real time. 5, manipulasi perhitungan suara bisa dicegah karena datanya digital dan transparan. Lalu ada pertanyaan nih misalnya, gimana kalau servernya down saat hari H? Indonesia punya kok banyak ahli IT, jaringan, server yang mumpuni baik di dalam maupun luar negeri. Sekarang mau ada komitmennya aja atau enggak? Kalau ada komitmen dan kemauan politik, gue percaya kok masalah teknis pasti bisa diatasi. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau ada daerah yang internetnya masih terbatas? Solusinya, bisa ada kok perwakilan RT atau perangkat desa yang ditunjuk dan disumpah untuk membantu warga di lingkungannya ikut voting lewat perangkat device yang resmi. Jadi nggak ada warga yang kehilangan hak pilihnya. Apakah e-vote ini langsung menyelesaikan semua masalah dalam pemilu kita? Ya tentu tidak. Pasti masih ada celah, masih ada tantangan. Tapi setidak-tidaknya, ini satu langkah maju aja menuju pemilu yang lebih transparan, fair, akuntabel, dan berintegritas. Pertanyaannya sekarang, kita berani nggak mau mulai melangkah? Kita mau nggak coba untuk satu langkah kecil untuk demokrasi kita yang lebih sehat? Kalau kita mau DPR yang berintegritas, prosesnya harus dibenahi dari hulu. Dari cara kita memilih, dari cara partai menyiapkan kader, dari kualitas caleg, dari aturan kampanye, sampai keberanian kita melawan nepotisme. Dan kini, dengan teknologi, bahkan cara kita memilih pun bisa ditransformasi. Semua demi satu tujuan, DPR yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Jadi, apa nih yang bisa kita tarik dari semua pembahasan tadi? Pertama, sistem proporsional terbuka ini perlu dievaluasi, mungkin lewat model seperti mixed member proporsional supaya lebih adil. Kedua, partai politik harus berhenti jadi perusahaan keluarga dan mulai demokratis dalam kaderisasi dan seleksi. Ketiga, standar caleg harus lebih ketat. Nggak boleh ada mantan koruptor, semua caleg wajib ikut bootcamp integritas dan uji kompetensi di kampus. Keempat, biaya kampanye harus dikendalikan. Ada spending limit, digitalisasi semua transaksi, ruang kampanye khusus yang adil, dan laporan keuangan partai yang transparan ke publik. Kelima, dinasti politik harus dicegah dengan aturan yang jelas dan edukasi pemilih yang kuat. Dan keenam, kita perlu berani mencoba e-vote, demokrasi digital yang bisa bikin pemilu lebih transparan dan real time. Intinya, kalau hulu kita rapikan, di hilirnya, yakni DPR, setidak-tidaknya ada harapan akan diisi oleh orang-orang yang nanti kompeten, profesional, dan juga berintegritas. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita puas dengan DPR dengan hasil sistem yang lama, atau udah waktunya nih kita bareng-bareng untuk mendorong perubahan? Perubahan besar memang nggak pernah instan, tapi langkah kecil dari hulu bisa jadi awal untuk melahirkan DPR yang bersih, berintegritas, dan benar-benar mewakili rakyat. Reformasi parlemen bukan sekadar wacana elit, tapi perjuangan kolektif kita semua sebagai warga negara. Kita sering ngerasa jauh dari politik, seolah nggak ada gunanya kita ngikutin politik. Tapi faktanya, setiap kebijakan DPR itu langsung menyentuh kehidupan kita. Dari harga barang, kualitas pendidikan, sampai hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau kita biarkan sistem rekrutmennya yang kotor terus jalan, ya jangan kaget kalau hasilnya juga kotor. Tapi, kalau kita berani kritis dan berani dorong perbaikan dari hulu, kita bisa punya harapan DPR yang lebih kredibel, profesional, dan juga berintegritas. Reformasi ini bukan cuma tugas politisi, tapi juga tugas kita semua. Karena demokrasi yang sehat lahir dari rakyat yang peduli dan berdaya. Mungkin banyak usulan atau pendapat gue di episode ini yang terasa mengada-ngada atau bahkan mengawang-awang.
Tapi justru disitulah pentingnya diskusi. Semua ide bisa dikritik, dielaborasi, bahkan didekonstruksi. Kalau ada yang nggak setuju sama gagasan-gagasan dalam video ini, yuk kita bisa diskusi bareng. Saling berbagi opini, argumen, dan sudut pandang. Karena DPR yang lebih baik bisa lahir dari dialog yang sehat. Dan perjalanan ini tuh belum selesai. Di episode berikutnya, kita bakal bahas bareng hal yang gak kalah penting, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Jadi, jangan lupa ikutin series ini. Mari bareng-bareng kita jaga harapan buat DPR yang lebih bersih, lebih transparan, dan benar-benar bekerja untuk rakyat. Karena perubahan itu nyata, asal kita mau mulai.